Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tetap semangat untuk tetap belajar. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi menganalisis informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Apa saja yang akan kita bahas? Mari simak video ini sampai selesai. Pokok materi yang akan kita bahas di video kali ini yang pertama yaitu pengertian data, informasi, dan internet. Yang kedua, etika warga digital. Yang ketiga, prosedur pencarian informasi melalui search engine. Yang keempat, prosedur email. Yang kelima, pengiriman dan penyimpanan dokumen online. Dan yang keenam, pengelolaan transaksi melalui internet atau sering kita kenal adalah e-commerce. Tahukah kamu apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu internet? Pasti istilah itu tidak asing di telinga kita. Untuk mengetahui lebih jelas, mari simak pengertian data, informasi, dan internet. Menurut Wilkinson, data adalah sebuah fakta yang berupa angka, bahkan simbol mentah, yang merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Itu pengertian dari data. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian dari informasi. Menurut Nover, informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya. Itu pengertian dari informasi. Menurut Strauss, Al-Ansari, dan Frost mendefinisikan internet adalah sebuah seluruh jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Itu pengertian dari internet. Setelah kita mengetahui apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu internet, yang masih ada hubungannya dengan kegiatan kita di dunia maya, yaitu ada istilah yang namanya warga digital dan kewargaan digital, serta etika yang mengatur di dalamnya. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan warga digital? Warga digital adalah orang-orang yang mengetahui apa yang baik dan apa yang salah, membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi, serta menunjukkan kecerdasan perilaku berteknologi. Contohnya adalah ketika kita bermain Facebook, menulis di blog, mencari informasi di forum, dan lain sebagainya. Seperti warga dunia nyata, semua warga digital mempunyai kewajiban untuk menjaga etiket. Itu terkait dengan warga digital. Sedangkan pengertian kewargaan digital sendiri yaitu merupakan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi, informasi, serta internet. Apa-apa saja yang menjadi komponen kewargaan digital sehingga kita bisa melakukan kegiatan di dunia maya sesuai dengan aturan. Di sini ada 9 komponen kewargaan digital. Yang pertama adalah akses digital, komunikasi digital, literasi digital, hak digital, etika digital, keamanan digital, hukum digital, transaksi digital, dan yang terakhir adalah kesehatan digital. Yang pertama adalah akses digital. Setiap orang seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mengakses fasilitas IT. Namun kemudian setiap pengguna TIK harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi. Baik itu dibatasi oleh infrastruktur maupun lingkungan komunitas penggunanya itu sendiri. Itu terkait dengan akses digital. Yang kedua yaitu komunikasi digital, di mana pada lingkungan belajar akademis ataupun lingkungan kerja dan masyarakat pada umumnya,
Komunikasi adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat bertukar informasi dan ide. Komunikasi dilakukan secara satu arah, dua arah, antar pribadi maupun komunikasi dalam forum. Itu merupakan komunikasi digital yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang ketiga, yaitu literasi digital, di mana dunia pendidikan mencoba untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dalam penggunaan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi dapat dipermudah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan mempermudah dalam proses belajar. Yang keempat yaitu hak digital, di mana warga digital juga mempunyai hak perlindungan di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi individu dan kebebasan berbicara. Untuk itu, walaupun memiliki kebebasan berbicara, harus tetap menjaga etika di dalam literasi atau hak digital itu sendiri. Yang kelima yaitu terkait dengan etika digital. Ketika kita bicara etiket, pasti kita akan membicarakan terkait dengan etika. Terkadang pengguna teknologi digital tidak memperdulikan etiket. Penggunaan teknologi biasanya mereka langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya. Atau sudah mengetahui, akan tetapi pengguna tetap menganggap etika digital tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Padahal untuk menjadi warga digital yang baik harus dapat memiliki etikat yang baik walaupun di dunia maya. Dan yang keenam yaitu keamanan digital. Dalam setiap komunitas terdapat individu yang mencuri karya, merusak atau mengganggu individu lainnya. Meskipun tidak boleh berburuk sangka, kita tidak dapat mempercayai seseorang begitu saja. Karena hal tersebut akan beresiko terhadap keamanan kita. Hal ini juga berlaku dalam dunia digital. Yang ketujuh adalah hukum digital. Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data sendiri maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena ini di negara kita diatur di dalam sebuah undang-undang. Seperti halnya hukum cyber, yaitu mengkategorikan menjadi 5 aspek, yaitu aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, aspek yurisdiksi dalam ruang cyber. Itu terkait dengan hukum digital. Sedangkan yang kedelapan yaitu transaksi digital. Warga digital harus mampu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring. Berbagai situs jual beli lokal maupun internasional bisa dengan mudah kita akses oleh penjual dan pembeli dengan bebas. Maka dari itu transaksi digital perlu adanya kehati-hatian di dalam proses transaksi. Atau nama lain dari kegiatan transaksi ini adalah disebut dengan e-commerce. Dan yang terakhir adalah kesehatan digital. Walaupun kita berada di dunia maya atau di dunia digital, di balik pemanfaatan teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Itu beberapa komponen kewargaan digital. Untuk memanfaatkan internet di dalam kegiatan administrasi perkantoran, itu ada sebuah kegiatan yaitu kegiatan pencarian. Pencarian sebuah informasi melalui aplikasi search engine yang sering kita gunakan dan banyak orang gunakan adalah Google. Dan bagaimana penggunaan mesin pencari biar dapat kita gunakan secara efektif? Yaitu yang pertama,
yaitu mencari kata-kata tertentu ya. Salah satu search engine yang sudah dijelaskan, misalnya kita menggunakan Google untuk mencari sebuah informasi yang kita butuhkan. Jadi kita menggunakan kata-kata tertentu sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita memanfaatkan Google dengan cara mencari kata frase. Kita harus menambahkan tanda kutip pada awal dan akhir dari frase yang kita gunakan sebagai kata kunci. Misalkan kita ingin menggunakan frase teknologi komputer, maka di awal dan di akhir perlu dibubuhkan tanda petik. Hal ini adalah digunakan supaya apa yang kita cari sesuai dengan frase atau kata kunci yang kita masukkan. Itu terkait dengan bagaimana mencari frase kata biar Google atau search engine menyediakan sesuai dengan keinginan kita. Perkembangan teknologi berpengaruh pada kegiatan korespondensi atau sering kita sebutnya adalah mengirim surat elektronik atau kita dengar istilahnya adalah email. Bagaimana cara dan aturan penggunaan email? Dalam pengiriman email atau penggunaan email ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diatur dan saat mengirim email. Yang pertama, pastikan mengisi subjek dengan jelas dan benar. Yang kedua, pastikan isi pesan tertulis singkat dan jelas. Yang ketiga, pastikan membaca kembali isi pesan sebelum mengirimnya. Yang keempat, pastikan alamat pengirim tertulis dengan benar dan tepat. Yang kelima, pastikan tata bahasanya tepat dan benar. Yang keenam, pastikan tidak ada kata-kata yang tidak pantas atau tertulis dalam huruf besar, karena hal ini bisa terjadi miskomunikasi atau misunderstanding oleh penerimanya. Dan yang ketujuh, pastikan email Anda bukan pesan berantai. Yang kedelapan, pastikan isi email bukan bertujuan untuk hal-hal yang tidak benar. Yang kesembilan, pastikan email Anda bukan pesan sampah. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, pastikan email Anda sudah terkirim. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengirim email. Perkembangan teknologi modern saat ini berpengaruh pada dunia perkantoran atau administrasi perkantoran, di mana penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara online atau sering kita dengar istilahnya adalah cloud atau penyimpanan di awan. Menyimpan file ke awan atau cloud memungkinkan Anda mengakses dari mana saja dan mempermudah berbagi file dengan keluarga dan teman atau rekan kerja. Hal ini untuk mempermudah di dalam kegiatan administrasi atau kegiatan yang lainnya. Untuk selanjutnya, perkembangan internet berpengaruh juga terhadap kegiatan transaksi proses jual beli antara satu orang dengan orang lain, yaitu dengan menggunakan sistem e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah implementasi sistem mengenai mekanisme transaksi jual beli dan pembayaran via internet atau digital. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat transaksi digital atau menggunakan sistem e-commerce, yang pertama yaitu security. Security data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai dicuri oleh pihak yang tidak berhak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena hal ini dapat disalahgunakan di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah confidentiality, di mana perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya, misalkan pihak bank. Yang ketiga yaitu mengenai integrity.
di mana sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui secara bersama. Yang keempat yaitu mengenai authentication, di mana proses pengecekan kebenaran antara pembeli maupun penjual yang merupakan benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Itu terkait authentication. Untuk yang kelima yaitu authorization, yaitu mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian, di mana adanya yang diperlakukan untuk melakukan transaksi jual beli. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu assurance, di mana kondisi konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar kompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau memiliki sistem yang aman dan tidak melanggar hukum. Itu terkait dengan transaksi digital atau e-commerce. Itu terkait dengan memanfaatkan internet untuk kegiatan perkantoran. Sekian dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu karena subscribe adalah gratis. Serta jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.